Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Pada kesempatan ini kami bersama Romo Armada ingin melaksanakan webinar. Kami mohon semoga utuslah Roh-Mu yang kudus atas kami semua, agar webinar ini dapat membantu kami untuk memahami kehadiran dalam budaya kami, terutama dalam budaya Jawa. Dan sertailah kami agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sekali lagi selamat malam untuk Romo Profesor Armada Rianto, dan selamat malam untuk kita semua. Kesempatan berikut, saya persilakan kepada Romo Armada untuk mempresentasikan eh, tema ini, relasionalitas yang suci dalam budaya Jawa, selama kurang lebih 45 menit ke depan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Sebentar, ini adminnya siapa? Adminnya Citra ya? Iya, Iya, Romo. ini Citra, Romo. Ya, Citra, kamu bisa mengupload di dalam ini chatbox ini itu apa namanya artikel yang saya berikan itu. Jadi Iya, Romo. Baik. bisa ya, Iya. supaya nanti bisa di-download oleh peserta ya. Baik, selamat malam kepada semua, kepada para partisipan, rekan-rekan yang mencintai, katakanlah begitu, kebudayaan Jawa. Saya ingin share sejauh yang saya bisa ketahui terkait dengan apa yang disebut yang suci dan yang manusiawi. Jadi inilah judul yang ingin saya tawarkan, yang ingin saya sampaikan. Sebentar, saya tak ya, sudah bisa terlihat ya? Sudah, Romo. Sudah, Romo. Bisa. Sudah Oke, bisa. baik. Ya, terima kasih. Jadi ini posisi saya sendiri ada di Surabaya, tidak di Malang, tetapi ya karena itu juga kemudian yang langsung berdampak adalah lampu. Jadi lampu ada di belakang saya, sehingga wajah saya yang sudah tidak terlalu jelas menjadi semakin tidak jelas juga. Tapi wajah saya kan tidak terlalu penting ya, yang penting apa yang bisa kita diskusikan. Baik, jadi tema kita adalah berfilsafat tentang yang suci dan yang manusiawi, dari Bima Suci hingga Kentut Semar. Nah ini, hingga Kentut Semar. Semoga nanti bisa dibaca juga artikel yang saya kerjakan. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu apakah yang suci, yang manusiawi, dan apa itu Bima Suci, dan apa itu juga yang dimaksud dengan Kentut Semar. Perhatikan, kentut di sini bukan barang atau hal yang jorok ya, kotor, tapi ini sesuatu yang nanti akan kita simak bersama. Yang kedua, relasionalitas yang suci dan yang manusiawi. Jadi hubungan antara yang suci dan yang manusiawi. Oke. Suara saya jelas ya?
Jelas, Romo. Jelas, Romo. Oke, baik. Jelas, Romo. Jadi yang kedua ini adalah hubungan antara yang suci dan yang manusiawi. Nah, poin ketiga itu terkait langsung dengan yang disebut manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu suatu statement filosofis dari Jawa, khas Jawa, yang dalam banyak hal nanti akan amat sangat berpengaruh dalam apa yang disebut filsafat Jawa. Jadi ini poin yang saya kira secara nyata akan saya sampaikan. Nah, pada tempat pertama saya ingin mengaturkan selamat berpuasa kepada para sahabat Muslim dan Katolik ya. Ya, tentu juga siapapun yang ambil bagian dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, utamanya di bulan suci Ramadan ini dan juga masa Prapaskah. Oke, itu ucapan pertama ingin saya sampaikan kepada para sahabat yang hadir atau sempat hadir di dalam webinar ini. Jadi kalau kita itu kembali kepada konsep beriman kepada Tuhan, kita itu harus langsung menyadari bahwa beriman kepada Tuhan itu dalam konteks hidup kita. Artinya gini, manusia itu siapapun dia, dari manapun asalnya, itu selalu memiliki akar manusiawi kita, yaitu kebudayaan. Nah, Paus Fransiskus itu mengatakan dengan sangat jelas bahwa seluruh hidup kita ini tidak boleh membuat kita terasing dari akar manusiawi kita, yaitu kebudayaan. Nah, dari sebab itu dia di dalam banyak hal menyerukan yang disebut dialog interkultural atau dialog antar kebudayaan, dialog lintas budaya di banyak negara dan di banyak kesempatan. Yang kedua, iman itu tidak mencabut manusia dari akar tanah kehidupannya. Jadi misalnya orang Cina menjadi Katolik atau Kristen, itu dia tetap orang Cina di Cina sana dengan segala akar kebudayaan. Dia tidak serta-merta menjadi orang Barat. Nah ini. Sama kita juga orang Jawa. Nah, di lain pihak, beriman itu memurnikan sekaligus membebaskan. Jadi bukan membelenggu kita atau mengasingkan diri kita dari tanah kita. Nah, jadi maksudnya adalah kalau kita beriman kepada Tuhan, entah itu sebagai seorang Muslim atau sebagai seorang Katolik, Anda itu tetap orang Jawa, Anda tetap orang Indonesia. Nah, dari sebab itu juga skenario atau skema kita dalam beriman kepada Tuhan itu tidak dihentikan semata-mata pada konsep-konsep yang asing dari konteks hidup kita. Gitu. Ini sangat penting karena selain kita itu harus beriman dengan benar, juga dalam tanda kutip kita diminta untuk memiliki jati diri, identitas. Jadi identitas religius kita itu tidak bisa dicabut dari akar kebudayaan kita. Nah, mengapa pada sore hari ini kita bicara tentang filsafat Jawa? Mengapa? Karena salah satu tanah kultural Indonesia di mana hidup kita berakar itu Jawa. Sekalipun Frater Egy ini orang Flores, kamu dari Flores ya, Egy? Atau dari... Iya, Romo, dari Flores. Nah, sekalipun Egy ini Flores, atau yang lain mungkin Batak, yang lain Dayak, mereka semua ini hidup juga bersama dengan orang-orang Jawa yang memiliki karakter, kultur, dan juga relasionalitas yang
khas gitu. Jadi tetap penting untuk mengerti akar kultural Indonesia yaitu Jawa. Yang kedua, filsafat Jawa itu mengingatkan atau menawarkan model-model penghayatan relasi kita dengan Tuhan dalam cara yang nanti akan kita lihat betapa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak formal di dalam Jawa. Tidak formal itu artinya begini, tidak disempitkan di dalam tatanan atau aturan yang membuat kita beku di situ. Gitu. Kan agama apapun itu kan selalu memiliki aturan. Nah, seringkali kita itu mengira kalau sudah mengikuti aturan agama itu, kita sudah selesai gitu. Nah, orang Jawa itu akan mengajak kita untuk sekali lagi punya gambaran yang berbeda atau menjadi semakin kaya gitu. Nah, poin ketiga, urip iku mung mampir ngombe ini suatu adagium atau ungkapan filosofis ya, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hidup itu singgah minum, singgah untuk minum. Perhatikan yang disebut urip, nah, ini ya, penting ini. Urip atau hidup itu bagi orang Jawa bukan pertama-tama bisa bernafas. Nah ini. Jadi Anda kalian yang tidak memiliki problem kesehatan, yang bisa bernafas dengan baik ya dan seterusnya, itu pertama memang ya disyukuri, tetapi bukan itu yang disebut urip itu, hidup itu bagi orang Jawa. Mung itu mengatakan hanya, ya, mung itu hanya. Mampir berarti singgah. Nah, kata mampir ini menjelaskan langsung kepada kita bahwa hidup itu sebuah perjalanan. Hidup itu penziarahan. Nah, ini penting ini. Jadi makanya Anda itu setiap hari harus berusaha untuk semangat gitu. Loh, kok harus bersemangat? Lah iya, karena hidup itu perjalanan. Coba bisa nggak Anda membayangkan tidak bersemangat, tapi pada saat yang sama jalan lah. Sempoyongan jalannya itu lah. Gontai begitu langkahnya. Jadi skenario atau skema mampir di sini mengatakan hidup kita ini bukan di sini tempatnya gitu, bukan di tempat ini, bukan di Surabaya, di Malang atau di Belanda atau di mana-mana, enggak ya. Tapi di mana? Lah, di mana ini yang kita harus temukan nanti gitu. Itu gambar dari konsep cara orang Jawa mengerti hidup. Hidup itu sebagai perjalanan. Nah, kedua, berikutnya adalah ngombe. Ngombe di sini minum, tapi minum di sini itu bukan minum di kafe kayak frater-frater itu kafe atau minum Coca-Cola. Bukan. Ngombe di sini itu meminum air, ya, meminum air. Air itu dalam filsafat Jawa melambangkan pengetahuan. Ada satu patung yang sangat di depan terkenal namanya Louvre ya di Belgia di Namur di sana. Saya lihat di situ ada patung seorang pemuda yang di depan situ tangan ini ya, kayak teko gitu. Suaranya tidak muncul. Bu Citra, Dia, brother.
Sepertinya, Suaranya, Romo, sepertinya, suara Romo ah, Armada. sepertinya Romo Armada wifi-nya bermasalah ya. Oh gitu. untuk para peserta webinar harap sabar. Sinyal terputus ya, brother. Armadanya Romo. Dia, Iya, sinyalnya Romo Armada sepertinya hilang. iya. Terputus gitu ya. Terputus. Iya. Ini di luar kontrolnya kita sekarang. Mhm. Iya. Mungkin kita tunggu sebentar. Yo. Belum Romo. Belum sambung lagi gitu aja. Oh ya. Oh iya. Networknya dimatikan lalu dihidupkan lagi gitu. Halo. Halo Romo, Ya, ini di rumah orang. rupanya. Kita ya, saya ini tamu jadi ya enggak bisa menuntut macam-macam. Menerima apa yang diberikan. Mm. Baik. Eh, saya share screen lagi ya. Siap Sampai Romo. mana ya tadi ya? Tolong saya di... Sampai di Ikup. Eh? Kulit iku bunga mampir ngombe. Ngombe. Oh ya. Oh, ngombe. Ya. Ya. Jadi, mana tadi? Kok ini? Kayak di slide sebelumnya. Ini Romo. Nah, ini ya. Iya Romo. Jadi Persis. hidup itu menurut orang Jawa adalah identik dengan ngombe. Yang dimaksud ngombe itu, minum air itu adalah menimba ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan bagi orang Jawa itu bukan terutama ilmu matematika. Jadi bukan ilmu matematika atau ilmu bumi, bukan begitu. Ya. Tapi ilmu bagi orang Jawa itu adalah terutama ilmu tentang asal-usul kehidup ini. Ilmu yang disebut sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi artinya sangkan. Sangkan itu asal, ya, paraning dumadi. Segala apa yang ada ini mau menuju kemana. Jadi asal dan tujuan hidup manusia. Nah, karena itu namanya bukan sekedar ilmu, melainkan dalam bahasa Jawa disebut kawruh. Kawruh itu mengatakan suatu kesadaran. Jadi hidup kita ini, ya teman-teman, hidup kita ini
sesungguhnya tidak memiliki tujuan di dunia ini. Dari sebab itu, kalau hidup kita ini kita habiskan, kita dalam tanda kutip perkosa, ya, kita memperkosa hidup kita sendiri untuk mencari kenikmatan, kesenangan atau kecukupan atau pangkat atau apapun untuk di dunia inilah kita dalam konteks filsafat Jawa itu tersesat di jalan hidup ini gitu. Jadi hidup itu ngangsu kawruh. Kawruh sekali lagi adalah kebijaksanaan di mana akal budi kita itu betul-betul memiliki kesadaran tentang asal dan tujuan hidup manusia. Nah, poin terakhir yang di sini saya sebut begitu saja, filsafat Jawa itu dekat dengan mistik. Nanti akan kita simak, di mana yang disebut mistik itu pengalaman yang tidak semata-mata habis di dalam imajinasi kita tentang Tuhan, tapi juga relasi dengan sesama. Artinya begini, pemahaman kita tentang Allah dan tentang Tuhan yang berperanan dalam hidup kita, itu mesti membawa saya pada suatu kesadaran pengalaman berelasi yang baik dengan sesamaku. Itu satu. Dan dua, pada akhirnya harus juga membawa kita kepada suatu pengalaman yang baik dengan ciptaan, tata ciptaan. Nah, nanti ini sebabnya dari poin itu kemudian akan ditarik gagasan-gagasan etika, ya, tapi juga sekaligus estetika Jawa. Dalam maksud misalnya bangunan Jawa, kalau Anda perhatikan, ya, yang hari-hari ini mungkin agak sedikit mulai redup, tapi itu banyak kita jumpai di desa-desa. Bangunan Jawa itu menunjukkan suatu konsep yang pada saat yang sama menunjukkan keterbukaan terhadap alam dan terhadap sesama, gitu. Jadi orang Jawa tentu memiliki kamar yang privat, ya, yang disebut sentong. Tapi ruang yang disebut bale itu ruang tamu besar yang biasanya terbuka, itu memungkinkan tuan rumah untuk melihat siapapun yang lewat di depan rumahnya. Dan pada poin itu kemudian muncul konsep yang disebut keramah tamahan orang Jawa. Seperti misalnya siapapun yang lewat di rumah, di depan rumah itu disapa gitu. Selamat pagi Pak D, Bude, ya, Bule, ya, gitu. Meskipun tidak ada hubungan keluarga apa-apa. Nah, ini saya merasakan sendiri pada poin ini. Sehingga skema rumah bagi orang Jawa itu bukan pagar, ya. Pagar itu bukan konsep Jawa, pagar itu, ya. Pembatas itu, ya. Dan apalagi pembatas yang tinggi sekali, banyak rumah itu punya pagar yang tinggi gitu. Saking tingginya sampai yang punya rumah sendiri menjadi bingung, menjadi dalam tanda kutip kayak dilingkupi begitu, ya. Sampai sumpek begitu rasanya gitu, ya. Nah, itu keliru sebenarnya dalam konteks relasi orang Jawa dengan sesama. Baik, saya langsung saja. Nah, yang suci dalam filsafat Jawa. Perhatikan di sini yang suci dalam filsafat Jawa ini saya tidak mengatakan Tuhan. Jadi artinya gini, bukan Tuhan dalam filsafat Jawa. Dalam filsafat Jawa itu sebutannya bukan Tuhan. Tuhan itu sebutannya bukan Tuhan, ya. Kata ini saya kira ditangkap, ya. Tapi disebut yang suci, yang suci. Kalau kita belajar eksegese, belajar hermeneutika,
Yang suci itu dalam makna Alkitabiah saya, dari guru saya dalam kitab suci, yang suci itu artinya bukan yang tanpa dosa. Yang suci itu artinya ialah yang disendirikan, yang disendirikan, yang dikhususkan. Jadi yang tidak nimbrung dengan kebanyakan, itu namanya yang suci. Dalam filsafat metafisika Thomas Aquinas, yang suci itu juga disebut yang tidak berkomunikasi. Ya, itu ya. Jadi yang tidak berkomunikasi itu bukan kok yang tidak bicara. Yang tidak berkomunikasi itu artinya yang tidak berada di dalam kebanyakan. Tidak menjadi salah satu dari apa yang kita lihat, apa yang kita simak ini. Ya. Mungkin kalimat itu yang betul di sini poinnya. Ya. Jadi yang suci dalam Jawa itu malah disebut Sang Hyang Tan Ono. Sang Hyang Tan Ono, tan itu artinya tidak. Berarti dia adalah yang maha tidak ada. Nah ini. Nah, luar biasa ya kalimat ini ya, kata ini. Tuhan itu tidak disebut apapun, tidak disebut Tuhan atau apa ya, mungkin musuh-musuh ya, atau lulu misalnya gitu ya. Tidak ada sebutan untuk Tuhan. Sebab Tuhan itu ialah Sang Hyang Tan Ono, dia yang tidak ada. Apa arti dia itu adalah dia yang tidak ada? Yang tidak ada artinya bagi orang Jawa itu betul-betul kamu tidak pernah melihatnya, tidak pernah merasakannya. Anda itu tidak akan pernah bersentuhan dengan dia, karena dia tidak ada. Ini, karena dia tidak ada. Dia juga tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang berada dalam pengalaman penglihatan atau penciuman Anda atau apapun gitu. Jadi dengan kata lain Tuhan itu disebut Sang Hyang Tan Ono, dia yang tidak ada. Sekali lagi kata tidak ada itu maksudnya bukan kok dia itu nggak ada dalam maksud tidak ada Tuhan, bukan, tapi tidak ada ini maksudnya tidak berada di dalam bagian dari tata ciptaan ini. Ya, gitu. Moga-moga ini bisa agak sedikit memberi penjelasan. Berikutnya, yang suci dalam filsafat Jawa itu begini dalam cara mengerti. Bila yang menciptakan segala apa yang ada ini disebut yang suci, maka ciptaannya memiliki pula sifat suci. Karena itu manusia itu suci, bumi ini suci, laut suci, hutan ini suci. Gitu. Itu konsep ini konsep Jawa, konsep yang menunjukkan kesatuan antara ciptaan dengan sang pencipta itu sendiri. Tentu bukan kesatuan yang sempurna, tetapi kesatuan ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak hormat terhadap sesamanya. Tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak hormat terhadap bumi. Dan juga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak hormat terhadap hutan, terhadap laut. Maka teman-teman, Anda tentu mengerti dan melihat sendiri atau menyimak di banyak tempat ada selamatan di laut, selamatan di gunung, selamatan di sawah, selamatan di hutan, selamatan di sumber air, dan seterusnya. Mengapa itu terjadi? Memang mereka yang para antropolog dari Barat menyebut orang Jawa itu animis. Animis itu dilawankan dengan teis, dengan theos, Tuhan. Jadi orang Jawa itu menyembah ciptaan. Nah itu keliru, itu kan para antropolog.
kok Anda percaya saja apa yang diomongkan oleh mereka? Sama sekali tidak. Yang seringkali dilupakan oleh para antropolog barat adalah bahwa manusia itu punya relasi, relasionalitas dengan yang suci, dengan ciptaan yang lain, gitu. Nah, ini kalau Anda ke Blitar dari Malang, kira-kira menjelang Seminari Garum, lalu menoleh ke kiri, di situ Anda akan melihat ada suatu pohon besar trembesi. Itu pada waktu saya masih SMP kelas 1 itu sudah besar kayak gitu. Sampai sekarang juga masih ada itu. Itu di bawahnya ada sumber air. Dari sebab itu tempat itu harus dihormati, dihargai gitu. Jadi penghargaan itu juga mengatakan suatu tindakan konservasi, tindakan memelihara, menjaga gitu. Bukan menyembah. Lah memang orang Jawa kemudian selamatan di situ. Loh kok selamatan? Nah, selamatan kan nggak apa-apa. Selamatan itu artinya masak enak, ya tahu, buat lauk yang enak, menyembelih ayam atau kambing, terus dimakan bareng-bareng kan enak, ya tidak? Kan pesta jadinya. Logikanya kan begitu. Apa salahnya pesta? Nah, seperti Anda kan juga berpesta pora dimanapun. Nah, ini orang Jawa begitu logikanya. Gitu. Baik. Berikutnya yang suci itu bukan dewa-dewi. Nah, ini keliru. Jadi seringkali kita itu mengira bahwa dewa-dewi itu suci gitu. Enggak. Kalau orang Jawa itu semua ciptaan tatanan hidup manusia itu suci. Lah dewa-dewi apa? Nah, dewa-dewi dalam konteks Jawa itu banyak merujuk kepada tradisi timur, dalam hal ini India. Kalau kita belajar dewa-dewi atau mitologi Yunani umpamanya, ternyata mitologi Yunani yang di sana bercerita tentang dewa Zeus, Athena, kemudian Apollo dan sebagainya itu adalah cara bicara manusia yang melakukan sublimasi terhadap pengalaman hidupnya yang seringkali tidak pernah bisa dijelaskan dengan baik. Dari sebab itu, misal contoh kecil. Kenapa ya terjadi kekacauan di dunia ini? Kenapa pendukung paslon 1 itu membenci pendukung paslon 2? Paslon 2 membenci paslon 3 pendukungnya. Dan begitu seterusnya sampai kadang-kadang itu sangat tajam sekali. Kenapa kok terjadi kaos seperti itu ya? Kaos seperti itu. Kekacauan relasi seperti itu kenapa? Nah, bagi orang Yunani cara menjelaskannya itu bukan karena paslon A itu begini, paslon B begini, paslon C begitu dan seterusnya, tidak. Tapi orang Yunani menjelaskannya dari ini. Ada seorang yang bernama Pandora yang dia diberi kotak dan kotak itu kemudian dibuka. Ternyata kotak itu hadiah dari dewa dan dilarang untuk dibuka, tapi setelah dibuka muncullah berbagai macam kekacauan, penyakit, kebencian dan seterusnya dan sebagainya. Nah, singkat kata, lihat cara bicara mitos di mana tokohnya itu adalah dewa-dewi, seringkali berada dalam suatu konstelasi cara berpikir manusia untuk mengurai hidupnya sendiri. Nah, gitu. Jadi dewa-dewi itu bukan suatu ajaran dogma. Ini yang saya kira kita semua harus mengerti dengan benar. Nah, ini adalah contoh yang saya kutip langsung dari karyanya Profesor Zoetmulder, Yesuit. Beliau dosen bertahun-tahun di Gajah Mada. Dia adalah ahli Jawa kuno, orang Belanda tentu saja. Dia mungkin satu-satunya sarjana yang menulis kamus Jawa Kawi, ya, dan sampai hari ini itu menjadi rujukan yang tidak ada duanya. Ya.
Jadi salah satu kutipan dari teks yang disebut teks apa namanya itu Centini, serat Centini. Di situ saya kutip apa adanya, nomornya termasuk ya. Di halamannya 108 dalam buku Manunggaling Kawula Gusti. Nomor 2 itu misalnya kawruhono sadurunge dadi salire sang katon awang uwung mangke pantan ono liyan kang murbojati tan ono ngawruhi ono niro iku. Ono niro iku. Yang terjemahannya itu juga saya kutip dari Profesor Zoetmulder. Maklumlah, sebelum segala sesuatu yang kelihatan terjadi, hanya terdapat ruang yang kosong. Tak ada sesuatu kecuali Kang Murbojati. Tak ada seseorang yang maklum akan adanya. Nah, ini sebuah gambar tentang penjelasan yang suci, yaitu agak mirip-mirip dengan kitab Kejadian bahwa pada awal mula tidak ada apa-apa, roh Allah. Nah, lihat roh Allah itu apa namanya? Berterbangan di atas air atau sekitar itu ya. Jadi dan tidak ada apapun kecuali Kang Murbojati. Jadi dia yang sungguh-sungguh merupakan entitas sejati yang ada. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui itu, mengenalinya gitu. Nah, lalu poin berikutnya, tuhutan ono ingkang ngawruhi suksmane ning gedhong angawruhi sira ing dheweke lawan weruh solah ing dumadi sadereng udani wus katon kawengku. Jadi tidak ada yang mengetahui kerohanian yang lepas dari kejasmanian dalam tempatnya yang tersembunyi. Hanya dia yang mengetahui dirinya sendiri, serta melihat gerak-gerik makhluk yang kelak terjadi. Sebelum ia melihat makhluk-makhluk itu yang nyata, ada atau satu persatu. Mereka itu sudah nampak baginya terangkum dalam dirinya. Nah, jadi ini gambaran suatu kalimat yang berasal dari suatu, apa ya, kalau saya boleh menyebut itu suatu meditasi mendalam tentang kebijaksanaan mengenai siapakah yang suci itu. Dan apa hubungannya dengan manusia. Itu. Bahwa yang suci itu mengenal makhluk-makhluk yang diciptakannya. Nah ini lihat. Bahkan mengenal satu persatu. Dan mereka ini, makhluk-makhluk itu terangkum di dalam dirinya. Nah, lagi ya. Ini mungkin saya langsung, ini salah satu kutipan yang bagi saya penting ya. Yaitu yen anembah den setya ningali kang sinembah mangko den koyong ngilowo wayangane den kawang-wang katon rupa jati kang katon jro carmin iyo rupa iku. Jadi bila kau bersembah, bila kau mau nyembah, hendaknya memandang dia yang kau sembah. Ini seperti bila kita bercermin. Gambaran dalam cermin hendaknya kau pandang baik-baik, lalu rupanya yang sejati itu kelihatan. Yang kelihatan dalam cermin, itulah rupanya dia. Nah, gitu. Jadi maksudnya begini, Frater Egi misalnya kalau bercermin, kan setiap kali bercermin, ya tidak. Cuma bercermin kita itu kan pada waktu merias diri, ya tidak. Itu namanya, ya sudahlah kita mau tampil keren gitu aja, ya tidak. Nah, dalam filsafat Jawa yang disebut bercermin, ngilowo ya, ngilo itu artinya, ngilowo itu artinya Anda itu silakan melihat diri Anda di depan cermin. Lalu dalam konteks itu kemudian lihatlah siapakah yang suci ini. Lah yang ada di depan cermin Anda itu. Nah, gitu. Jadi dengan kata lain, dirimu itu mencerminkan, merefleksikan yang suci.
Nah, sebentar. Mungkin ini jangan sampai membingungkan ya, karena saya ingin agak sedikit. Jadi gini maksudnya. Coba sekarang, ini maaf, Frater Egi saya ambil contohnya saja ya, sebagai contoh. Jadi kalau Anda ingin melihat Tuhan, coba lihatlah wajahnya Egi. Ya memang enggak representatif ya, Frater Egi ya. Masuk wajah kok ngantuan kayak gitu, masuk Tuhan ngantuan kan tidak mungkin ya, tidak. Nah, tapi logika yang mau disampaikan adalah lihat wajahnya Frater Egi itu merefleksikan yang suci. Dalam maksud supaya saya tidak melakukan sesuatu yang menyakitkan terhadap wajah itu. Kalau orang Jawa bilang aku menyembah Tuhan, itu sebenarnya pertama-tama ketika aku berhadapan dengan Egi, aku bukan menyembah Tuhan yang hadir di dalam Egi, tapi aku menghormati Egi. Nah, ini hampir sama dengan Levinas ya. Levinas itu dia akan langsung berkata bahwa lihat diri manusia yang luhur itu ada di dalam wajah. Karena itu bagi Levinas ini betul-betul revolusioner ketika Hitler dan pasukannya itu menghabisi banyak orang Yahudi, menculik mereka, membunuh mereka, membuang mayat mereka, membakar mereka. Lah ini apa? Lihat. Ya, dalam konteks tertentu bangsa kita juga jatuh kepada poin ini, bukan? Iya tidak. Nah, lihat filsafat Jawa menegur kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap orang siapapun, sebab wajahnya dia itu mencerminkan yang suci. Nah, ini. Itu loh sebabnya mengapa saya ini betul-betul tidak bisa dihibur oleh frater siapapun atau romo siapapun, dibujuk-bujuk supaya terhibur sebelum keadilan terhadap mereka yang diculik itu jelas. Gitu. Itu juga ada teman yang, Romo, sudahlah itu masa lalu. Enggak bisa. Gitu. Bukan masa lalu. Ini masalah yang suci. Gitu. Disepak-sepak dan seterusnya. Ini kan keterlaluan ini. Ya, kadang-kadang maaf saya kalau sampai pada poin ini agak emosi sedikit. Tapi emosi kok sedikit, emosi lah saya. Gitu, bukan emosi sedikit. Nah, saya tahu waktu mengalir dengan agak sedikit cepat. Lalu yang berikutnya. Nah, yang berikut nomor 9 ini penting bagi kita. Lihat. Yoiku duduiku kaki. Nah, yoiku duduiku kaki. Prien, ya. Ini koreksi dari Prien ini. Ini Romo Sudmulder sendiri. Dan waspaus ing iyane kalawan dudune ya, tako keno ingkang sampun singgih malar siro kaki amanggio tudu. Ya, ini atau lebih tepat, itulah rupanya ketika juga bukan, waspadalah supaya kau melihat kemiripan dan perbedaan. Tanyakanlah mengenai keterangan yang benar, supaya kau menemukan petunjuk. Artinya, kalau Anda itu melihat orang lain dan tidak melihat yang suci di dalam wajah kehadirannya, hati-hati. Anda harus betul tanya yang sungguh-sungguh, apakah yang bersangkutan itu suci. Nah ini. Ini kali ini saya kira relevan untuk kita yang beragama, baik Katolik, Islam, maupun apapun. Ayat-ayatan wangsi tereki sang duta dikaul, sing mulat ing saniskoro kabeh yentan kanton pangeran nireki sapa tinggal neki indepensatuhu. Jadi kalau diterjemahkan, perhatikanlah peringatan sang duta. Bila seorang memandang alam semesta, tapi Tuhan tidak nampak, entah kemana ia mengarahkan pandangannya, maka pandangannya itu tidak berguna sama sekali. Nah, lihat. Jadi bayangkan, kalau orang Jawa itu sampai mengeksplorasi alamnya, atau membiarkan sungai kotor, atau membiarkan hutannya dibabat begitu saja.
dengan alasan apa saja, food estate lah, entah apalah namanya, itu betul-betul melanggar Sang Pencipta. Nah, ini kata orang Jawa. Ini sayangnya ini tidak terlalu diperhatikan di dalam politik, sehingga seringkali kita itu menjadi sangat serampangan dalam kebijakan. Nah, berikutnya nomor 13, bila kau melihat sesuatu yang merupakan Kita banyak-banyak bersabar ya, ini di luar kendalinya kita nih. Ya, betul. Ini terputus lagi punya Romo Armada. Aduh, saya minta maaf. Bukan Tidak salah apa-apa. saya. Semoga semua memahami situasi ini. Saya kok percaya tidak ada yang menyabotase apa-apa, tapi ya ini agak sedikit keterbatasan saja ya. Baik, saya lanjutkan dengan agak sedikit cepat. Jadi, apakah yang manusiawi? Nah, tadi kita ngomongin yang ilahi ya. Jadi kita bicara yang ilahi. Sebentar. Baik, sekarang yang manusiawi. Yang manusiawi di sini maksudnya adalah tatanan hidup. Maaf, saya ingin memastikan saja kepada Citra, apakah sudah bisa diupload, Citra? Sudah saya upload Romo di chat. Oke, baik. Silakan kepada teman-teman untuk mendownload dari chat box ya, artikel dalam PDF. Jadi tatanan hidup itu buwono dalam bahasa Jawa ya. Tata hidup manusia adalah ciptaan dari Dia yang suci. Dalam naskah namanya Tantu Panggelaran, di sana diuraikan mengenai yang disebut genesis tatanan hidup, yaitu waktu itu dikisahkan Pulau Jawa itu goyang, sama sekali tidak stabil. Kemudian Semar, katakanlah begitu, dia mengambil gunung dari Himalaya di sana, dibawa ke Pulau Jawa dan dipakukan ke Pulau Jawa, yaitu jadi Gunung Semeru, ya, namanya Semeru. Himalaya itu sendiri disebut Meru, Meru itu artinya gunung. Nah, konon Semar ketika membawa gunung itu tentu saja ada sebagian yang jatuh jadi Gunung Panderman, Gunung Arjuna dan seterusnya. Sebagian jatuh di belakangnya SWD itu dan seterusnya. Jadi pendek kata, pokoknya Semar tentu membawa gunung yang sangat besar itu dan memakukannya di Pulau Jawa. Ini kalau agak sedikit digambar tentang yang disebut produk tata hidup orang Jawa, itu memang ada dalam kesatuan antara tatanan manusia dengan alam. Ingat, logika seperti ini kemudian menjadi gelar dari para penguasa Jawa.
Seperti misalnya Raja Jawa, mereka menyebut diri Mangkubumi. Nah, lihat Mangkubumi, bumi dipangku untuk menunjukkan suatu model stabilitas. Kemudian Hamengkubuwono, nah berarti kan Hamengkubuwono itu memangku tata alam semesta ini. Itu gelar dari raja-raja yang mengatakan bahwa tatanan hidup manusia itu betul-betul berada dalam skema atau skenario relasi antara manusia dengan alam dan juga dewa, katakanlah Tuhan. Lalu dalam mitos ruwatan, ini juga saya kira gampang sekali dicari di internet, di dalam tulisan yang berjudul Lolos dari Terkaman Bathara Kala, itu bisa disimak di sana. Itu juga yang saya ingin sampaikan bahwa konsep tatanan hidup manusia itu berada dalam skema yang seringkali caranya merekonsiliasi antara baik dan buruk itu berada dalam suatu tatanan yang sangat cantik ya. Banyak orang memang kemudian menyebut bahwa ruwatan itu syirik ya. Bukan hanya mungkin orang beragama lain, tapi orang Katolik pun pada waktu itu juga sangat maju mundur terkait dengan ruwatan ini. Memang konsep-konsep terkait dengan penebusan Tuhan dan sebagainya itu tidak boleh dikurangi penghayatannya. Tapi ruwatan itu nanti menjadi sebuah perayaan sebenarnya dalam artikel cukup ekstensif yang saya tulis di sana. Baik, nah Bima Suci. Bima Suci itu kalau agak sedikit diringkas, ini suatu naskah mistik Jawa yang mengurai bagaimana manusia mencari kesejatian hidup yang digambar dalam tokoh Bima. Bimoseno itu salah satu dari Pandawa. Itu nomor 2. Nah, karena yang nomor pertama Yudhistira, kemudian Bima, lalu Arjuna yang ketiga, lalu adiknya kembar Nakula dan Sadewa. Nah, Bima ini dikenal polos, jujur, disiplin, dan sakti. Ya. Drona itu begawan guru yang mengajar. Berarti kan naskah Bimasena itu sebagai sebuah tokoh itu diambil dari Mahabharata, tapi konstelasi serat atau naskah Bima Suci itu sendiri tidak ada di dalam India, di dalam naskah India tidak ada. Itu sepenuhnya adalah Jawa. Nah, Drona meminta Bima untuk mencari air kehidupan atau Toyo Perwitosari, di mana nanti Bima pergi mengembara, bertanya, berperang, melibas semua penghalang langkahnya untuk mencari air Perwitosari. Itu gambaran bagaimana air kehidupan itu betul-betul penuh dengan banyak tantangan. Nah, nanti Bima mengira bahwa yang disebut air Perwitosari itu air. Makanya ketika dia pulang, dia tidak bawa jerigen apa-apa, karena pada gilirannya kemudian dia tahu dengan baik bahwa air kehidupan itu adalah kebijaksanaan tentang kesejatian hidup itu sendiri. Nah, bagaimana caranya Bima mendapatkan itu? Bima berjumpa dengan Dewa Ruci di laut. Ya, Dewa Ruci itu persis dirinya sendiri, tetapi sangat kecil. Sementara Bimanya besar. Ada percakapan ketika Bima Ruci berhadapan dengan Dewa Ruci ketika berhadapan dengan Bima, Dewa Ruci bilang, kalau kamu ingin mencari air kehidupan, temukanlah di dalam diriku, masuklah di dalam diriku. Gitu. Bima tentu berpikir beginilah, bagaimana saya yang raksasa kayak gunung begini, itu masuk kepada Dewa Ruci kamu yang kecil kayak gitu. Dewa Ruci meyakinkan bisa, gitu. Pasti bisa. Masuk lewat mana? Telinga. Nah, itu masuk telinga. Sebenarnya di sini ada suatu simbolisme Jawa yang Anda pasti bisa mengenal dengan baik, yaitu bahwa ketika nanti masuk ke Dewa Ruci, Bima mendengarkan suara Dewa Ruci yang menebar, mewedar kebijaksanaan tentang kehidupan itu sendiri. Nah,
luar biasa di situ ketika Bima mendengar sendiri kebijaksanaan tentang hidup itu. Bahkan dia saking kerasannya tidak mau keluar dari telinganya Dewa Ruci. Tapi Dewa Ruci bilang, kamu harus keluar. Dan sungguh ketika Bima itu keluar dari Dewa Ruci, dan dia pulang, dia menjadi manusia yang baru sama sekali. Ketika Dewa Ruci itu persis dengan dirinya tetapi sangat kecil, itu seringkali kemudian menjadi diwedar, dimengerti, dipahami sebagai dunia kecil. Jadi mikrokosmos. Sedangkan Bima itu dunia besar atau makrokosmos. Logikanya kalau Anda dan saya ingin mencari kesejatian hidup, itu enggak pergi kemana-mana kecuali di dalam jiwa diri kita sendiri. Nurani kita sendiri yang kecil. Ingat kalau Anda ingin bijak, tidak harus Anda itu mencari penghormatan, kekuasaan yang sangat besar, tapi kembali kepada diri sendiri. Kepada nurani Anda. Nah, ini kentut semar. Kentut semar itu berbeda dengan Dewa Ruci, Bima Suci. Karena kentut semar ini tidak ada serat, tidak merupakan suatu naskah. Tapi kentut semar ini menjadi semacam kayak semacam kreativitas dari wayang, kebudayaan wayang, di mana di situ dalang itu mengasumsikan bahwa semua tokohnya itu memiliki senjata. Nah, Semar itu kan rakyat jelata. Tapi pada saat yang sama Semar itu juga dewa gitu. Nah, dia tidak memiliki senjata apapun di luar dirinya, tapi senjatanya adalah kentutnya. Jadi kentut itu luar biasa. Saya tidak tahu kalau Anda dikentuti Semar, mungkin ya pingsan juga, bisa juga ya. Tapi di sini Semar itu ya seperti rakyat jelata. Kalau kentut itu tidak mematikan. Rakyat jelata kalau kentut yang tidak mematikan. Maksudnya kalau dalam tanda kutip rakyat jelata itu memberontak, itu tidak membunuh. Rakyat jelata itu tidak membunuh. Melainkan menyadarkan, mengurai kesadaran. Nah ini. Dalang biasanya memainkan peran Semar dalam berbagai versi lakon. Tapi kadang-kadang menampilkan pula kemarahan Semar yang menyebabkan dia kentut. Gitu. Nah, kentutnya Semar itu tidak digunakan di sembarang lakon. Biasanya hanya untuk melawan pengaruh roh jahat yang melingkupi tatanan kehidupan manusia. 1-2 kali Semar menggunakannya dalam melawan Betari Durga. Ini kalau orang Jawa itu Durga itu simbolisme dewi yang jahat, tapi kalau di India Durga itu memiliki banyak tangan. Memiliki banyak tangan itu artinya Durga itu justru dewi yang baik hati gitu. Dengan berbagai macam simbolisme. Nah, dewi yang kerap digambarkan sebagai raksasa perempuan itu mengganggu tatanan kehidupan manusia itu dalam wayang. Nah, Semar biasanya mengalahkan dewi itu dengan cara dewinya itu dipeding begitu terus dikentuti gitu. itu kalau kita simak di beberapa dalang. Saya kira memang sangat soft ya, sangat simpatik juga toh ya tidak. Nah, ini berbeda dengan para kesatria. Kalau para kesatria itu kan mengintimidasi ya ini. Para kesatria itu mengintimidasi. Makanya saya itu kalau ada para pejabat atau yang bertanggung jawab di keamanan itu mengintimidasi, itu mengingatkan saya akan para kesatria di wayang-wayang itu. Yang repot sekali, mereka itu mengintimidasi bukan untuk dirinya sendiri, untuk ngamplok, ngawulo kepada kekuasaan. Nah ini loh. Saya percaya bahwa polisi itu sebenarnya mereka itu orang-orang baik, tapi karena ngawulo pada kekuasaan, ngamplok, ingin menyembah kekuasaan, makanya mengintimidasi dan menculik, membunuh dan seterusnya. Itu kalau kita kembalikan pada tahun 98, di mana saya juga turut menderita pada waktu itu.
dan kita semua menderita. Maksud saya, dengan kata lain, filsafat Jawa itu dugaan saya, webinarnya itu tidak hanya Anda yang harus ikut, tapi juga para politikus kita, para polisi keamanan dan sebagainya itu. Supaya jangan sampai mereka itu jatuh ke dalam skema lama, yaitu skema seperti menyembah Dewi Durga, Betari Durga, gitu loh. Yang itu semua sesungguhnya tidak perlu. Karena hidup manusia ini bukan untuk selesai di dalam ngawulo kekuasaan. Dan bahkan juga bukan ngawulo telih. Telih itu artinya, telih itu tempat makanan. Dengan kata lain, kita itu tidak menyembah ke kesuburan, ke korupsi, kemelimpahan harta benda, dan seterusnya. Tidak. Itu ajaran dari Jawa yang menurut saya sangat simpatik. Baik, mungkin untuk sementara saya selesai dulu di poin kentut semar ini, supaya kita bisa agak sedikit mencium bau-bau kentutnya semar, maka saya selesai saja supaya kemudian juga ada dialog kesadaran. Baik, sekian, terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Profesor Armada Rianto yang telah mempresentasikan tema ini, relasionalitas yang suci dalam budaya Jawa. Ya, Nah, pada kesempatan berikutnya saya ingin sedikit memberikan gambaran supaya nanti mengarahkan kita pada diskusi tanya jawab. Ya. Sebagai manusia dalam budaya Jawa, urip iku mung mampir ngombe. Artinya hidup manusia itu mampir untuk minum. Gitu. Artinya manusia itu adalah dia yang berziarah. Dan dalam perziarahan manusia, dia memiliki konteks budayanya sendiri, yang kita sebut sebagai identitasnya. Nah, identitas manusia selalu memiliki yang namanya relasionalitas dengan yang suci. Dalam konsep Jawa, dia yang suci itu disebut Sang Hyang Tan Ono. Dia yang tidak ada. Nah, tidak ada di sini lebih kepada konsep dia yang tidak dirasakan, dia yang tidak dilihat. Namun pertanyaan kemudian, bagaimana kita membangun relasionalitas dengan dia yang tidak dilihat itu? Yang suci tetapi tidak dilihat, tidak dirasakan. Nah, di sini ditawarkan relasi dengan yang suci itu dengan melihat kehadiran yang suci itu dalam kehadiran orang lain atau dalam kehadiran lian, bahasa lian. Kurang lebih seperti itu. Nah, waktu berikutnya kita masuk ke session tanya jawab. Yang mau bertanya silakan, sifatnya informatif atau diskusi silakan. Bisa lewat chatting dan bisa juga langsung bertanya dengan mengangkat tangan. Oh, dari Istidata Simpatika di Lambung. Kalau masalah Jawa ini apa namanya? Mohon maaf, ini suaranya kurang jelas. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Begini, kalau dari yang saya pernah tahu bahwa ajaran Jawa itu, filsafat Jawa itu ada bahaya kita belajar filsafat Jawa. Kenapa? Sebenarnya Jawanya bagus ya, tapi kalau arahnya itu apakah mengarah pada panteisme, dan kemudian mengarah pada belajar filsafat Jawa itu mengarah pada mencari daya lindung, kesaktian itu. Kan sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Ini menurut saya. Baik, ini siapa yang bertanya nama? Istidata. Istidata ya. Sudah itu saja Istidata? Ya, kira Pak. Sabun. Jadi Mengarah ke panteisme ya. Ya. Ada juga suatu kecenderungan ke arah sana,
Tetapi menurut saya tidak boleh dihentikan pada poin itu. Saya kira kalau kita kembali kepada naskah-naskah Jawa yang saya tadi mengutip antara lain dari Centini sebagaimana diurai oleh Romo Zoetmulder, itu membawa kita justru jauh dari konsep-konsep seolah-olah kita ini harus mencari kesaktian gitu. Ya, itu saya kira poin yang saya kira dramatis juga saya amini. Kebalikannya, orang Jawa itu memiliki suatu akar budaya martabat yang menunjukkan keluhurannya gitu. Itu saya kira sesuatu yang nyata. Ya. Dan seringkali memang orang Jawa jatuh bangun sih menghayatinya. Karena ini tidak untuk mengatakan suatu generalisasi bahwa setiap orang Jawa tahu atau mengerti filsafatnya gitu. Kaset PS. Jadi itu poin yang saya kira jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Istidata tadi. Terus ngomong masalah pengaruh pada panteisme. Jadi bagaimana manusia meresap dalam bidang bagaimana? Jawab kan kemudian mengarahkan itu untuk bersatu dan itu secara panteistis itu gimana? Nah, itu tadi, jadi kalau ini memang di slide yang terakhir saya belum menjelaskan ya tentang yang disebut manunggaling kawula Gusti. Uraian manunggaling kawula Gusti menurut saya yang terbaik memang dalam buku yang ditulis oleh Romo Zoetmulder ya. Jadi di situ, di dalam apa yang disebut manunggaling kawula Gusti, itu bukan kok seolah-olah Tuhan itu sudah begitu jelas di dalam hidup kita, tidak gitu. Malah ada ungkapan yang saya kira secara dramatis menunjukkan begini. Tuhan dan manusia itu adoh tanpa wangenan, cedak tanpa singgolan. Jadi artinya Tuhan itu nampak nyata, konkret di dalam hidup kita. Seperti tadi saya omongkan bahwa ketika saya memandang manusia itu, tidak ada kata lain selain saya harus menghormatinya, ya, bukan menyembahnya, tapi menghormatinya, karena Tuhan hadir di situ. Tapi di lain pihak juga harus diakui Tuhan itu tidak sedekat seperti yang kita kira gitu. Itu saya kira skenario menunjukkan suatu konsep mistis ya, di dalam Jawa. Itu siapa namanya? Istidata ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari Istidata dan penjelasan dari Romo Armada. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Hendro. Dia bertanya tentang reboisasi, penggusuran, pembukaan lahan untuk kepentingan pembangunan. Nah, bagaimana ketiga poin ini diteropong dari konsep Jawa? Terima kasih, Romo. Ya, itu memang malum namanya, itu kejahatan. Jadi dalam konsep Jawa, kejahatan itu sebenarnya cukup telak ya, tidak hanya sekedar membuat banjir karena hutan kita dibabat dan seterusnya, tetapi juga itu pelanggaran terhadap konsep hubungan kita dengan Tuhan, dengan yang suci. Makanya tadi saya itu agak sedikit berkata secara spontan bahwa sesungguhnya orang-orang yang harus belajar dalam konteks filsafat Jawa ini adalah para pengambil keputusan, para politikus. Supaya mereka memiliki hati yang jernih, mata yang bening, katakanlah begitu, untuk menyimak realitas itu. Gitu. Bukan meredusir semuanya itu dengan uang. Gitu. Keuntungan, apalagi keuntungan pribadi, keuntungan personal, keuntungan keluarga, ya, keuntungan teman-teman sendiri dan seterusnya. Itu Pak Hendro, ya.
Silakan, brother. Terima kasih Romo. Mungkin ada penanya baru? Lah ini ada Presente, Diter. Roberto Reno, Teresia Yovita ini yang angkat tangan ini. Oh ya, silakan. Eh, Roberto Reno. Roberto Reno. Ya, selamat malam Romo Armada dan teman-teman sekalian. Selamat malam. Saya Reno dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Izin bertanya Romo, Ya, ya apakah ini kan kita mempelajari tentang pewayangan Jawa gitu ya, dan saya pernah belajar suatu pernyataan dalam bahasa Perancis ya kalau nggak salah, Historia se répète ya, bahwa sejarah itu berulang ya. Apakah Romo sepakat dengan pendapat ini, dan kalau seandainya iya, apa yang bisa kita pelajari dari pewayangan yang diceritakan tadi mengenai konteks kita hidup berbangsa kita dewasa ini? Terima kasih Romo. ya kalau ngomongin wayang maka bukan sejarah, tapi wayang itu merepresentasikan akal budi kita, merepresentasikan kegelisahan kita. Nah, misalnya Seno Nugroho almarhum yang meninggal itu, menurut saya wayangnya betul-betul berada dalam skema ini. Tokoh di dalam lakon yang banyak dilakukan oleh Seno Nugroho, tokohnya itu bukan kesatria, tapi punokawan, rakyat jelata. Nah, ini. Mengapa? Karena ksatria, para punggawa, mereka yang menjadi penanggung jawab dari tata alam semesta ini, itu seringkali lupa mereka. Nah, ini. Nah, akibat dari lupanya para ksatria ini, apa namanya itu, orang biasa, rakyat jelata yang menderita. Itu sebabnya wayang Seno Nugroho itu simpatik dari sudut bahasa dan dari sudut pendekatan wayang. Nah, saya tahu ada 1-2 teman yang kurang menyukai Seno Nugroho, tapi kalau kita melihat Seno Nugroho menurut saya dalang yang mengerti epistemologi, katakanlah begitu ya, kerakyatan gitu. Dia banyak mengusung Bagong ya, selain lucu, digemari, tapi sebenarnya itu secara simbolik itu suatu pemberontakan gitu. Saya ingin supaya ada yang menulis dengan baik itu terkait dengan poin itu ya. Karena sebenarnya inti sari dari kebudayaan itu tidak boleh membuat kita terhibur, berhenti pada hiburan, tapi harus membuat kita berada dalam suatu kesadaran baru. Nah ini Seno Nugroho menurut saya cukup berhasil. Ya, dari sebab itu saya juga menulis sih mengenai lakon-lakon yang dia omongkan itu, dan pernah juga disinggung karena rupanya ada yang bukan saya, ada yang mengatakan Pak Dalang Seno dapat salam dari Profesor Eko Armadarianto gitu. Saya sendiri kaget-kaget ketika saya mendengar itu karena siapa yang mengirim itu. Tapi the bottom line dari kebudayaan itu, kalau kita ngomongin kebudayaan menurut intelektual Antonio Gramsci ya, seorang sosialis komunis Italia, kebudayaan itu sarana untuk melakukan perlawanan, pemberontakan gitu. Itu poinnya ya, Reno. Jadi bukan yang kamu maksud sejarah itu terulang, tapi kalau itu kamu beri contoh terkait dengan wayang, wayang itu sebenarnya merepresentasikan kegalauan kita. Itu tanggapan saya. Kecuali kalau ada hal yang mau disampaikan lagi. Terima kasih Romo. Mungkin ada tanggapan dari Cukup Robert kayaknya. Reno. Ya. Terima kasih banyak Romo. Iya. Nah, dari Bruder Pasionis. Oh ini dari Tresia dari tadi. Oh, dari Tresia Tresia, silakan. Nah, dia angkat tangan. Silakan, Silakan. Tresia. Oke, terima kasih Romo Armada. Di sini saya ingin bertanya, tapi sebelumnya saya ingin mengkonstruksi pemahaman saya tentang budaya Jawa, Romo. Yang saya tahu karena membaca beberapa artikel dan juga buku lama, di situ saya memiliki pemahaman bahwa seperti yang Romo sampaikan bahwa
Tuhan dalam budaya Jawa itu tidak memiliki nama secara khusus karena memang Tuhan dianggap sesuatu entitas yang sangat jauh. Nah, Tuhan itu dikenal dari sifatnya sehingga muncullah nama-nama tersebut. Dan di mana sifat-sifat Tuhan itu juga berasal dari pengalaman hidup manusia atau komunitas lokal sekitar. Nah, ini juga mungkin bisa kita gunakan untuk menyusun teologi kita di dalam budaya Jawa, nggih Romo. Jadi memang menyusun teologi bukan dari hal-hal yang jauh atau tidak dipahami, melainkan dari sekitar tempat kita melayani. Nah, kemudian mungkin tadi yang tentang Dewa Ruci itu, kita Bima yang begitu besar itu menggambarkan diri kita ketika kita ingin mencari kebijaksanaan, kita berpikir bahwa kebijaksanaan itu lebih besar dari kita. Ternyata saya sangat suka sekali tadi Romo, kita harus mengecilkan diri kembali lagi ke dalam diri kita. Jadi memang masyarakat Jawa tidak suka sesuatu yang diawang-awang, tetapi apa yang kita sampaikan harus betul-betul bisa menginjak bumi dan membuat kita, ilmu itu semakin membuat kita rendah hati. Nah, yang saya ingin diskusikan dengan Romo, konsep dalam budaya Jawa itu Bapa Langit dan Ibu Bumi. Ini berkaitan dengan tema saya, Romo. Bapa Langit dan Ibu Bumi. Jadi Bapa yang di langit dan Ibu Bumi, tempat kita berpijak. Bapa begitu jauh. Kalau kita pakai doa dalam Katolik, Bapa kami yang ada di surga. Jadi Bapa begitu jauh, dan yang dekat kita adalah bumi termasuk dengan segala ciptaannya tadi Romo, seperti manusia, sesama manusia, alam, hutan, laut, sungai, dan sebagainya, termasuk juga tanah yang kita diami, dan juga baik yang kelihatan maupun tak kelihatan. Yang terdekat dengan kita itulah representasi dari Tuhan. Begitu agungnya Ibu Bumi sehingga ada indikasi bahwa wanita itu seharusnya dalam budaya Jawa sangat dihormati, Romo. Tetapi pada kenyataannya perkembangan zaman itu ada istilahnya wanita hanya konco wingking atau ya urusan dapur dan domestik rumah tangga. Tetapi juga pada sejarahnya di Jawa itu pernah juga wanita-wanita memimpin. Nah, pertanyaannya apa? Yang saya ingin tanyakan Romo, apa yang menyebabkan pergeseran makna-makna ini dari yang begitu luhurnya ajaran Jawa bergeser pada hal-hal yang mungkin merendahkan martabat wanita itu sendiri. Terima kasih Romo. Begini, sebentar, jangan terlalu jauh dulu, karena menurut saya secara epistemologis ketika kamu langsung, jadi memang cara memaknai kebudayaan itu orang harus memiliki gambaran yang agak sedikit lengkap. Jadi Bopo Angkoso Ibu Bumi itu sebenarnya mau menjelaskan kesatuan bahwa kesuburan hidup manusia itu berasal dari kasih atau perkawinan ayah ibu, langit dan bumi. Jadi itu tidak berupa suatu poin keterpisahan seolah-olah Bapak kita ada di langit dan ibu ada di bumi. Oh, sama sekali bukan itu. Karena itu sebenarnya ungkapan yang menunjukkan bagaimana cara kerja semesta alam ini dipahami. Orang Jawa memahami semesta alam ini secara personal. Itu seperti sebenarnya ini tidak hanya khas Jawa. Di Papua pun hutan itu dipanggil mama. Ya gitu ya. Dan itu juga orang Amazon sana. Makanya kemudian sebutan itu diadopsi oleh oleh PBB kan, yaitu Mother Nature. Nah ini. Nah, jadi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara perendahan perempuan, logikanya. Tapi ini berasal dari suatu skenario bagaimana tuh alam semesta ini sesungguhnya mengandung kita dan menumbuhkan kita gitu.
Nah, dari sebab itu orang Papua hidup kan dari hutan mereka. Kalau hutannya itu penuh dengan polusi, ya tentu mereka memberontak. Sama dengan para nelayan. Nelayan itu kalau memandang laut berbeda dengan kita. Orang nelayan memandang laut sebagai ibu, sebagai yang murah hati. Ya, kita kan sebagai apa? Sebagai tempat pariwisata, sehingga kalau ke sana ya selfie-selfian kan gitu. Tapi kalau masyarakat nelayan bersyukur, berterima kasih kepada laut itu gitu. Lalu datanglah para antropolog yang mereka melihatnya, lah itulah animis, nah gitu. Nah itu enggak sebenarnya, itu sangat relasional. Baik, tadi saya lihat ada Pak Sugeng Pitoyo, itu juga sahabat saya dari Universitas di mana namanya Surabaya kalau mau. Ada Susratna juga ini. Oke, baik, terima kasih. Dari penanya berikutnya dari Suster Ratna Osu. Pak Sugeng Pitoyo dulu, nanti Pak Sugeng Pitoyo tadi angkat tangan juga. Oh. Terus nggak jadi atau gimana? Baik, Baik, monggo. Matur nuwun Romo. Ini sahabat Berkah saya dalam. pakar Jawa ini. Mboten. Iki nunut kamulyan panjenengan. Kamulyan. Mohon maaf Romo, tadi penjelasan sangat detail dan hebat. Romo sudah bisa membuat relasi antara tentang ketuhanan, tentang dharma, kewajiban manusia yang begitu detail, yang menurut saya sangat tajam. Romo Armada memberikan penjelasan tentang ini tampaknya kepada mahasiswa juga, ada banyak mahasiswa. Barangkali sekedar informasi saja Romo, tentang serat centini tadi, bagian yang dikutip Romo dari Zoetmulder, memang itu sebuah bagian yang sangat penting dalam konsep Jawa tentang asal muasal, tentang sangkaning dumadi, yang lebih banyak sebenarnya diambil dari serat Sastrodendro Hayuningrat itu. Ini sekedar informasi saja. Serat Sastrodendro Hayuningrat memang diambil dari Bhagavad Gita, kemudian dipindahkan ke serat itu, kemudian lagi berubah lagi dari periode ke periode karena penyusunnya tidak sama, dari Yosodipuro kemudian ke anaknya itu sudah mengalami perbedaan, dan kemudian masuk lagi ke serat Asmoroloyo. Romo barangkali nanti bisa saya kirimkan untuk yang terutama mengenai ini Dharmawedo, tentang Dharmawedo. Dharmawedo ini menjadi penting sekali karena bersangkut paut dengan urusan Romo tadi memberikan penjelasan tentang urip mung mampir ngumbi. Karena itu ada di Dharmawedo yang harus diawali dengan sebuah pemahaman tentang Tuhan yang Romo juga sudah menyinggung bahwa cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan, Gusti menika tan kena kinaya ngapa. Gusti menika tan kena kinaya ngapa. Ini menjadi catatan penting karena Dharmawedo yang awal harus memahami tentang itu dan berakhir dengan perkara manunggaling kawula Gusti itu. Itu ada di sebuah bagian Asmoroloyo pada bait yang ke-17 sampai dengan bait yang ke-24, pupuh yang pertama yaitu Dandang Kula. Mungkin nanti gimana? Saya kalau Romo membutuhkan, saya sampaikan filenya. Kalau barangkali nanti bisa untuk lebih lanjut mengembangkan sampai dengan perkara ini yang sangat menarik, yang jauh dari amatan orang Jawa sendiri, tentang senjata dari Semar, yaitu kentut Semar. Jadi kentut Semar, kentut bertuah, yang luar biasa di situ, luar biasa betul bahwa Romo membuat catatan khusus. Ini orang lain tidak pernah sama sekali menyinggung perkara yang satu ini sebagai sebuah senjata atau sebuah
kehebatan dari seorang tokoh jelata yaitu si Semar. Itu karena Nah, ini gini, Pak, maaf saya potong. Karena Gini. saya ingat. Itu karena bagi saya Bima Suci itu luar biasa. Luar biasa. Tapi teks itu teks elit ya. Karena Teks elit. itu kan tokohnya adalah ksatria. Sementara di dalam konteks yang disebut Kentut Semar itu sebenarnya tokohnya adalah rakyat jelata. Nah, dalam banyak hal kita semua ini menurut saya harus kembali kepada kejelataan manusia kita gitu. Jadi mendengarkan kebijaksanaan itu menurut saya bukan hanya dari para guru, tapi juga dari para guru yang adalah rakyat jelata kita, orang miskin. Gitu. Makanya ini ada pertanyaan dari Santana. Ini mengingatkan suara rakyat, suara Tuhan, Romo. Oh ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Ya, justru saya catatan besarnya justru pada Kentut ini tadi yang dari orang-orang 1953 yang membahas tentang Bima Suci, belum pernah ada yang membicarakan ini. Jadi dulu ada 1951-53 itu orang yang sangat berkuasa menguasai tentang Bima Suci itu Seno Amijoyo, kemudian Insinyur Sri Mulyono, kemudian Sud Mulder. Dan tidak pernah menyinggung perkara yang namanya Kentut ini tadi selain Romo Armada. Luar biasa. Nggih, matur nuwun Romo. Nggih, matur nuwun sekedar informasi belaka. Terima kasih Egi, Frater Egi, terima kasih. Mohon maaf ya, mohon maaf. Iya. Nah, kita beralih ke penanya selanjutnya dari Santana. Ya, menurut Prof. Armada, apakah ada kesamaan antara manunggaling kawula Gusti dengan ayat Matius yang berbunyi, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ya, saya tahu. Dan seterusnya. Oke. Enggak sama ya, enggak sama. Dalam maksud manunggaling kawula Gusti di dalam Jawa itu lebih mistik ya, lebih mistik. Memang saya tahu Santo Vincentius yang juga sangat digerakkan oleh Matius 25 ini, itu juga hari-hari ini banyak didiskusikan mystic of the poor. Jadi ternyata mistik kejelataan. Nah ini, mungkin bagus juga ini untuk tema skripsi atau tema tesis ya. Mengenai mistik kejelataan dengan mistik orang miskin dari Santo Vincentius. Itu saya kira bagus juga. Karena di situ kedalaman hubungan kita dengan Tuhan itu harus ditampilkan di dalam dengan sesama. Jadi tidak sama persis ya, tidak sama persis, tetapi menurut saya juga tetap relevan untuk kita bandingkan kalau mau. Ini ada Suster Ratna di sini. Terima kasih Romo. Penanya selanjutnya dari Suster Ratna. Silakan Suster. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya tidak off cam ya. Maaf. Jadi begini Romo. Iya, saya sempat mempelajari tentang mistik Jawa. Yang saya dapatkan itu ada 3 bagian besar. Yang tadi Romo juga jelaskan, Sangkan Paraning Dumadi, lalu Manunggaling Kawula Gusti, dan Memayu Hayuning Bawono. Ya, betul. Saya juga menulis hampir semua itu poin itu. Oh iya, dalam perjalanan hidup saya, kami seringkali mengikuti retret Ignatian. Saya merasa bahwa retret itu mirip sekali dengan mistik Jawa. Yang pertama itu minggu pertama itu kita diajak untuk menanyakan pada diri kita ya, apa tujuan dan maksud Tuhan menciptakan kita dengan segala macam dinamikanya. Kemudian minggu kedua itu kita bersama Yesus, ya seperti kita diajak untuk menyatukan diri sampai pada minggu ketiga dengan sengsara Yesus itu satu kesatuan. Kemudian setelah retret itu kita sepertinya diajak pengalaman rohani kita bersatu dengan Tuhan itu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik supaya dunia itu semakin indah. Apakah saya sederhana saja pertanyaan saya, apakah boleh saya
berpikir seperti itu atau mungkin disempurnakan oleh Romo atau diperbaiki, kalau boleh mengapa, kalau tidak mengapa. Terima kasih Romo. Ya tentu saja boleh ya Istri ya. Boleh dalam maksud bahwa kalau boleh itu artinya sebagai suatu perbandingan, bukan sebagai suatu penyangkalan terhadap yang lain. Jadi logika saya begini, kalau suster melihat ada kesamaan antara Ignatian, retret Ignatian dan katakanlah mistik Jawa tadi, maka sebagai orang Katolik ya suster, itu tidak boleh, kalau gitu sudah tidak usah retret Ignatian tapi mistik Jawa aja. Nah, seperti itu tidak boleh. Skema atau sikap seperti itu. Dan dugaan saya suster pasti tidak ke sana. Sebagai semacam dialog iman dan kultural ya, lintas kebudayaan itu sesuatu yang menantang menurut saya apabila itu dibahasakan, diterjemahkan di dalam katekese, di dalam pastoral yang bukan hanya untuk diri sendiri ya. Karena mistik Jawa itu kecenderungannya kalau kita belajar itu seringkali untuk diri kita sendiri. Jangan sampai ke situ, melainkan itu bisa dibawa kepada suatu skema-skema kateketik, ya, yaitu pewartaan. Nah ini, mungkin itu tambahan kecil saya, Susan. Iya, Ya. saya bersyukur bahwa mistik Jawa ini mendasari pemahaman saya dalam setiap retret Ignatian, menolong saya bahwa ternyata saya juga punya dan mistik itu ada di dalam hati saya sebagai manusia. Terima kasih Romo. Ya, ya saya pikir kita sampai 8:30 ya. Ini sudah lebih 5 menit ya Egi ya. Memang harus saya akui, saya pernah mengetes dalam tanda kutip, mencoba untuk mengerti. Itu mahasiswa-mahasiswa saya itu saya setelkan lagu Jawa, gending ya, gending Jawa. Saya pengen tahu reaksinya apa gitu ya. Ternyata memang harus diakui bahwa salah satu kebenaran dalam yang disebut relasi, ya, relasi maksudnya aku berelasi dengan kebudayaan, itu memang harus diteruskan di dalam penghayatan hidup sehari-hari. Bila itu tidak, kebudayaan seringkali hanya sekedar menjadi tontonan. Nah, itu berbahaya atau menjadi tidak relevan kalau sekali lagi Anda sebagai seorang Katolik, sebagai seorang Muslim, ngelihat kebudayaan sendiri itu sebagai tontonan. Nah, itu tidak boleh. Atau itu yang saya kira harus kita cegah. Sebab kebudayaan kita juga adalah sumber dari kebijaksanaan kita. Maka seringkali ada ungkapan, mari kita minum dari air sumur kita sendiri, yaitu kebudayaan, filsafat Jawa, dan seterusnya. Baik, terima kasih itu, Egi. Oke, baik, terima kasih Romo. Saya berpikir itu dengan kata penutup ya Romo. Ya, itu kata penutup. Oke, terima kasih Romo. Baik, untuk pertanyaan yang tidak sempat didiskusikan, mohon maaf karena kita terbatas dengan waktu. Nah, sebelum kita tutup dengan doa pertemuan kita, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Romo Armada yang telah mempresentasikan tema ini. Kemudian terima kasih juga untuk kita semua yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Kemudian sebelum doa penutup, ada informasi. Nah, untuk pertemuan webinar selanjutnya minggu depan, tanggal 19 Maret, itu berbicara tentang filsafat agama Hegel dan Bhagavad Gita yang akan dipresentasikan oleh Romo Donatus, Dr. Donatus Sarmada Kelen. Ya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua dalam webinar kali ini. Kami mohon semoga berkat dan penyertaan-Mu selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami selanjutnya.
Dan semoga kami juga dengan kebudayaan dan kebijaksanaan lokal kami mampu membangun relasi yang intim dengan Dikau sebagai yang suci. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai Terima jumpa di kasih. pertemuan selanjutnya. Selamat Baik, malam. Terima ya, kasih terima Romo. kasih.